Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Taurik Raffi Albani dengan NIM 187241092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Peningkatan Clustering Dokumen menggunakan Algoritma K-means yang ditulis oleh Merlin Jacob dan Anina John. Artikel ini didapatkan dari ICERT volume 5 isu 7. Latar belakang dari percobaan ini karena perkembangan informasi digital menyebabkan jumlah data meningkat sangat cepat. Dibutuhkan metode untuk pengelompokan dokumen, penggunaan teknik dokumen clustering. Teknik ini bekerja dengan cara mengelompokkan dokumen yang memiliki topik atau karakteristik yang mirip dengan ke dalam satu klaster yang sama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan metode clustering dengan menggunakan algoritma K-means, memanfaatkan TF dan IDF, quotient similarity, agar proses pengelompokan dokumen menjadi lebih akurat dan efisien, mengurangi waktu eksekusi dibanding metode hierarchical clustering, menghasilkan cluster dokumen dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Sebelum masuk ke bagian penjelasan sistem dari dokumen clustering, mungkin beberapa ada yang bertanya, apa sih itu K-means? K-means adalah salah satu algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tertentu. Proses K-means pada penelitian kali ini dikarenakan prosesnya lebih cepat dibanding hierarchical clustering dan K-means mampu menghasilkan cluster yang lebih rapat. Artinya, beberapa dokumen yang ada di dalam satu kelompok memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Tahapan utama dari metode K-means sendiri, yang pertama menentukan jumlah klaster, yang kedua memilih sentroid awal secara acak, yang ketiga menghitung jarak dokumen ke sentroid, yang keempat mengelompokkan dokumen ke klaster terdekat, yang kelima memperbarui sentroid, yang keenam mengulangi proses hingga hasil klaster stabil. Selanjutnya masuk ke bagian arsitektur dari sistem dokumen clustering menurut artikel ini. Yang pertama itu dokumen, yang kedua melakukan pre-processing dokumen, yang ketiga mencari TF dan IDF, yang keempat menghitung TF IDF, yang kelima mencari quotient similarity, yang keenam melakukan proses clustering menggunakan K-means, dan terakhir menghasilkan berupa cluster dokumen. Selanjutnya masuk ke bagian pre-processing dokumen. Sebelum dokumen diproses lebih lanjut, dilakukannya pre-processing dokumen untuk membersihkan data dan mengurangi informasi yang tidak penting. Tahap ini membantu sistem bekerja lebih efisien dan meningkatkan kualitas clustering. Tahapan-tahapan pre-processing dokumen sendiri, yang pertama filtering, yaitu menghapus karakter dan simbol yang tidak diperlukan. Yang kedua, tokenization, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Yang ketiga, stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasar. Yang keempat, stop word removal, yaitu menghapus kata umum yang tidak bermakna. Yang kelima, pruning, yaitu menghapus kata dengan frekuensi sangat rendah. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan TF-IDF. TF atau term frekuensi berguna untuk mengukur frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. IDF atau inverse document frekuensi berguna untuk mengukur seberapa penting kata berdasarkan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Kalau digabungkan antara TF dan IDF, akan berguna untuk menentukan tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen, dengan catatan semakin sering kata muncul pada sebuah dokumen, tapi jarang muncul pada dokumen lain, maka nilai pentingnya akan semakin tinggi. TF-IDF sendiri memiliki rumus TF-IDF sama dengan TF dikali IDF. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan quotient similarity. Quotient similarity sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar dokumen berdasarkan vektor space.
dengan catatan semakin tinggi nilai similarity-nya, maka semakin besar kemiripan antar dokumen. Quotient similarity memiliki rumus yaitu cos D1 D2 sama dengan D1 dikali D2 dibagi panjang vektor D1 dikali panjang vektor D2. Dataset yang digunakan pada penelitian ini yaitu dataset 20 Newsgroup yang merupakan sebuah kumpulan dokumen diskusi Usenet yang sering digunakan dalam penelitian clustering dokumen. Dataset ini berisi sekitar 19.997 dokumen dengan 20 kategori topik berbeda seperti politik, olahraga, komputer, agama, dan sains. Alasan memilih dataset ini dikarenakan penyebaran dataset yang cukup merata membuat dataset ini cocok digunakan untuk menguji performa algoritma clustering. Kualitas hasil clustering dipengaruhi oleh beberapa parameter, yang di mana parameter tersebut digunakan untuk mengetahui performa sistem dalam menghasilkan cluster yang baik. Parameter yang pertama, execution time untuk waktu proses clustering. Parameter yang kedua, akurasi untuk tingkat ketepatan cluster. Parameter yang ketiga, cluster similarity untuk tingkat kemiripan dokumen dalam cluster. Dari penelitian ini diperoleh hasil waktu proses lebih cepat, nilai similarity cluster lebih tinggi, akurasi cluster meningkat, cluster yang dihasilkan lebih rapat dan relevan. Dari hasil tersebut menunjukkan kalau menggunakan metode K-means memberikan hasil yang lebih baik dibanding menggunakan metode fuzzy hierarchical clustering. Bisa diambil kesimpulan kalau dengan menggunakan TF-IDF, quotient similarity, dan algoritma K-means mampu meningkatkan kualitas clustering dokumen dikarenakan proses clustering menjadi lebih cepat, hasil cluster lebih akurat, dan dokumen dalam satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi. Sebelumnya saya sudah melakukan clustering dokumen dengan dataset 20 Newsgroup atau NG20 juga menggunakan Python. Untuk menjelaskan dataset kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dalam kode ini diawali dengan mengambil dataset menggunakan fetch 20 newsgroups subset train. Setelah itu jumlah data dibatasi menjadi 2000 dokumen supaya proses clustering lebih ringan dan tidak terlalu lama saat dijalankan. Selanjutnya dokumen diubah dari bentuk teks menjadi vektor angka menggunakan TF-IDF melalui TF-IDF Vectorizer. Pada tahap ini, kata-kata umum seperti the, is, dan kata-kata lain yang kurang penting akan dihapus agar hasil clustering lebih fokus pada kata yang benar-benar mewakili isi dokumen. Setelah itu dokumen berubah menjadi vektor TF-IDF. Setelah dokumen berubah menjadi vektor TF-IDF, proses clustering dilakukan menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster sebanyak 20. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah kategori pada dataset 20 newsgroups. Untuk penjelasan masing-masing output, di output 1 menampilkan jumlah dokumen yang digunakan dalam proses clustering, jumlah dokumennya yaitu 2000. Di output kedua menampilkan jumlah dokumen yang masuk ke masing-masing cluster setelah dilakukan proses K-means. Jumlah data tiap cluster bisa berbeda karena pengelompokan dilakukan berdasarkan kemiripan isi dokumen. Di output ketiga menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dan mewakili tiap cluster, serta menampilkan topik utama pada tiap cluster. Di output keempat, menampilkan contoh 10 dokumen pertama beserta cluster tersebut. Tujuannya untuk melihat hasil pengelompokan dokumen secara langsung.
Di output kelima ini sama seperti ke output keempat, tapi bedanya menampilkan 10 contoh dokumen terakhir dari dataset. Cukup sekian presentasi mengenai peningkatan clustering dokumen menggunakan algoritma K-means ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.